Ya, nu kudu diomongkeun mah tabalan ente ya, temen ente tuh si Ucup ya. Bapak Ucup itu. Jibril 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 jibril. Yo, pulus, duit. Ah, gitu man. Nusuk memaju duban gitu kan, ceramah gitu kan, sarung segini nggak pakai baju. Gitu, memaju duban gitu. Ami disebut juga wansehan gitu, biar disebut kayak wansehan. Tuh omongin Ucup gitu. Gitu. Gini man, verifikasinya. Nah ini nih baru nih seneng nih ada yang nyenggol saya. Saya awali nih ya dengan video ini ya dengan wallahu a'lam bishawab. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini baru nih yang saya tunggu-tunggu nih. Bismillah. Ini ada orang nama di konten itu Raden Syair Langit. Keren amat nih. Pertama dia ngebahas tentang Haji Madudin nyinggung-nyinggung terkait tantangan Gus Taufik yang menantang Haji Madudin. Kemudian ngebahas tentang Ikurtubi dan bla-bla. Itu bukan urusan saya. Nah ini Raden Syair Langit orang mana nih? Saya nggak kenal nih. Nggak tahu siapa orang ini. Dan saya tidak tahu ini statusnya apa dia. Tapi kok nyenggol saya. Keren nih Raden Syair Langit. Saya tidak tahu dia kenapa sebabnya nyerang saya nih dalam video nih. Dia bilang ini siapa nih si Ucup yang bilang yang dua jibril turunkan uang. Kenapa nyinyir nih orang ini nih? Raden Syair Langit. Salah saya apa kepada kamu? Kamu bicara itu nyinyir dengan nafsu atau dengan ilmu? Keren juga nih ya. Oke, Raden Syair Langit. Anda tidak tahu tentang ketika saya berdoa di masjid buyut saya di Masjid Jami Kampung Sabi Pandeglang itu. Adakah itu yang haram di situ? Yang haram, yang sesat di situ. Kalau haram dan sesat, tunjukkan dalilnya. Kitabnya mana? Kamu tuh jangan hanya bilang seperti nyinyir tanpa menunjukkan dalilnya. Watul kalam bidalilihi katanya. Ya, kuatnya sebuah ucapan itu yaitu dengan dalilnya. Tunjukkan dalilnya, kitabnya. Keharaman saya di mana? Kesesatan saya di mana? Siapa ulama yang menyesatkan? Kitabnya apa? Gitu dong. Kalau mau mereaksi orang begitu, Raden Syair Langit, kami ini ustadz atau hanya seorang mantan penyanyi yang tidak move on, tidak jadi. Begini ya. Sebetulnya saya males nih kalau ngebahas tentang itu. Nah, ya gimana ya? Saya paling males ngebahas sesuatu hal yang berkaitan dengan ilmu, yang kaitannya dengan tarekat dan yang lainnya di YouTube. Apalagi dengan orang yang belum sampai makmumnya ke sana. Walaupun saya belum sampai juga ke sana, jauh sekali saya. Seperti yang mungkin kamu pandang, saya ini orang yang bodoh, yang sesat, yang salah. Tapi tidak ada salahnya kalau saya mencoba untuk mengklarifikasi. Ya, kalau meluruskan kamu kan enggak, kamu orang pintar, orang hebat, orang benar, orang suci. Saya ini hanya mengklarifikasi. Katakan saya ini hanya sifatnya menjelaskan apa yang saya lakukan, yang saya ketahui ketika hal itu terjadi pada diri saya. Apapun nilainya terserah kamu. Hei, Syair Langit. Begini ya. Mungkin kamu pernah, pasti kamu tahu ya, rukun iman itu ada berapa? Ada 6 kan? Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat. Malaikat kan banyak, ada malaikat yang wajib diketahui yaitu 10 dan harus hafal. Yang kedua mungkin kamu tahu adanya penjelasan bahwa ada syarat iman itu ada 3. Ya, yang pertama syarat iman pertama itu diucapkan dengan lisan. Yang kedua dibenarkan di dalam hati. Yang ketiga dibuktikan dengan kelakuan. Ya.
qauliyah, qalbiyah, fi'aliyah. Dengan begitu. Jadi iman itu disebut iman yang sempurna kalau diucapkan hal itu, dibenarkan dalam hati, keyakinan hati, pengakuan hati, keyakinan, akidah hati, pandangan hati, sejahnya hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Yang ketiga, itu sebetulnya nggak terlalu sulit sih. Raden Said Langit nggak usah baca kitab yang tinggi-tinggi, yang gede-gede, yang gundul-gundul, nggak usah. Yang rendah aja, yang tipis-tipis, yang orang SD, orang ibtidaiyah kelas 3 juga bisa. Nggak usah tinggi-tinggi seperti kamu katanya ahli tarekat, 4 tarekat, blak blak blak. Ketinggian terus ada Mas Langit. Hebat loh kamu. Kamu hebat sekali ya, ahli tarekat. Muridnya Gos kamu ya. Dari Raden Said Langit ini ngakunya muridnya Haji Gaos ya, yang menggegerkan tentang Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu Anies ya, untuk yang pasti menangkan Capres tahun 2004. Tapi saya tidak ngebahas itu. Yang kemudian yang harus kamu tahu setelahnya kamu hafal, tahu, ingat tentang rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman pada Allah, yang kedua iman pada malaikat, termasuk malaikat Jibril. Kemudian syarat iman ada 3 tadi, diucapkan dengan lidah, diyakini, dibenarkan oleh hati, diitikad dengan hati. Kemudian yang ketiga dibuktikan dengan perbuatan, tekad ucap lampah gitunya, cek orang Sunda namanya Said Langit. Anu katilu yang ketiga, kamu mungkin tahu tentang ayat wabtaghu ilahil wasilah. Ya ayyuhallazina amanu wabtaghu ilahil wasilah. Jadi dianjurkan, dibolehkan dalam Al-Quran untuk orang-orang yang beriman ya, untuk sampai kepada Allah itu, yaitu dengan wasilah-wasilah. Ya mungkin nggak mau tahu ya, wasilah itu bisa dengan wasilah amal kita, dengan wasilahnya para nabi, dengan wasilahnya para wali, dengan wasilahnya para malaikat, dan wasilah-wasilah yang orang-orang yang saleh. Bagi yang mempunyai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kamu nih Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan? Ya kalau kamu Wahabi, udah nggak usah saya jelaskan, percuma. Wahabi tidak akan menerima wasilah, wasilah seperti yang saya yakini gitu loh. Begini, di dalam rukun iman kan yang pertama itu harus diucapkan. Maka ketika saya mengucapkan ya Rob, ya Rob, ya Rob, turunkan rahmatmu, turunkan uang. Nah di situ saya sedang mengamalkan iman yang diucapkan. Saya mau iman pada Allah, saya mengucapkan ya Rob, turunkan rahmatmu, turunkan uang. Jadi di situ hati saya mengatakan Allah itu Tuhan yang mempunyai rahmat dan yang menciptakan uang dan yang menurunkan uang, yang tiada satupun yang bisa menurunkan uang kecuali Allah, tidak manusia, tidak juga malaikat. Itu akidah saya di dalam qalbu. Kemudian di dalam perbuatan saya, ya Rob, turunkan rahmatmu, turunkan uang, itu saya sedang berdoa pada Allah, itulah perbuatan saya. Ya. Tentang ya Jibril, dengan karunia-Mu, turunkan uang untuk masjid ini. Nah, Masjid Karuhun. Nah, maka ketika saya beriman kepada malaikat Jibril yang diwajibkan oleh hukum Islam, karena malaikat Jibril adalah malaikat yang wajib diketahui, dihafal oleh umat Islam dari antara malaikat 10. Maka saya mengucapkan Jibril, berarti saya ini mengimani malaikat Jibril adalah malaikat yang diciptakan oleh Allah dari nur yang suci, ya, yang tunduk diperintahkan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pernah ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah pada Nabi Muhammad SAW. Masyhurnya itu malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad SAW dan sering bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad SAW. Itu saya ucapkan, berarti saya iman kepada malaikat Jibril. Kemudian bukti keimanan saya kepada malaikat Jibril di dalam qalbu, ya, qalbu, yaitu saya meyakini di dalam qalbu saya bahwa malaikat Jibril ini adalah ciptaan Allah,
Di dalam kalbu saya mengakui, yakin bahwa malaikat Jibril adalah terbuat dari cahaya, dan saya mengakui dalam hati malaikat Jibril adalah yang ditugaskan oleh Allah, mematuhi apa yang ditentukan oleh Allah. Dan saya mengakui, yakin dalam kalbu saya, malaikat Jibril ini adalah rajanya seluruh malaikat. Dan saya mengakui dalam hati saya bahwa sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, saya meyakini malaikat Jibril ini adalah juga seorang malaikat yang bisa dijadikan wasilah oleh siapapun, termasuk oleh saya. Untuk apa? Untuk mengaminkan doa saya ketika saya berdoa kepada Allah, minta junjungan rahmat berupa uang untuk masjid. Malaikat Jibril mengaminkan doa saya pun sama, memintakan pada Allah Ta'ala agar Allah mengabulkan doa saya. Dan malaikat Jibril pun minta kepada Allah agar Allah pun menurunkan uang seperti saya minta kepada Allah untuk menurunkan uang agar masjid ini jadi. Jadi malaikat Jibril, saya yakini ketika itu adalah malaikat yang membantu mendoakan, mengaminkan doa saya ketika saya berdoa pada Allah agar menurunkan uang dengan rahmat Allah Ta'ala untuk masjid. Ya tentu melalui cara yang Allah kehendaki, apa melalui orang yang nyumbang atau gimana, silakan. Dan sekalipun semuanya saya berkeyakinan Allah menurunkan uang langsung dari langit pun tidak haram. Justru itu adalah keimanan yang sangat tinggi. Percaya yakin Allah Maha Kuasa menurunkan uang dari langit sekalipun, itu keyakinan saya. Maka saya sangat meyakini malaikat Jibril adalah pun sebagai malaikat yang menjadi wasilah, yang bukan hanya wasilah Allah Ta'ala, wasilah yang dari Allah Ta'ala untuk menyampaikan wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi selain itu pun Allah Maha Kuasa menugaskan malaikat Jibril untuk menjadi malaikat yang mengaminkan doa siapapun dengan kehendak Allah. Masa Allah tidak berkuasa? Tidak menjadi yang sifat yang mustahil bagi Allah. Itu sifat menang bagi Allah Ta'ala untuk memerintahkan agar mengaminkan doa saya. Allah punya sifat jaiz dalam hal itu. Ya. Yang kemudian syarat iman yang ketiga dengan perbuatan. Itu saya berbuat, keyakinan saya, keimanan saya pada malaikat Jibril, yaitu dengan mengatakan malaikat Jibril ada, yaitu ya Rabb, dengan karamah malaikat Jibril. Maka kemudian saya menyebut namanya berkali-kali, Jibril, Jibril, Jibril. Nah, perbuatan ucapan saya itu, ya, dan keyakinan saya, maka itu adalah sebagai bukti bahwa lidah saya mengimani Allah dan malaikat Jibril, hati saya mengimani Allah dan malaikat Jibril sesuai dengan posisinya. Kemudian perbuatan saya pun membuktikan saya mengimani Allah dan malaikat Jibril sebagai bentuk pengimanan kepada Allah dan malaikat Jibril sesuai dengan fungsi dan posisinya masing-masing. Nah, apakah itu salah saya? Maka dalam hal ini saya memandang, meyakini di dalam tauhid saya, di dalam hati saya, meniatkan, menyengajakan, meyakini, keyakinan sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, bukan wahabi ya, yang selalu khurafat dan bid'ah, bahwa malaikat Jibril adalah perantara mengaminkan doa saya ketika saya berdoa pada Allah dengan rahmatnya bukan uang. Jadi malaikat Jibril ya, di dalam tekad saya dijadikan sebuah wasilah, seorang malaikat yang mengaminkan, membantu saya berdalam berdoa kepada Allah. Ya, bukan saya meyakinkan dalam kalbu saya malaikat Jibril yang punya uang, bukan, tapi mengaminkan doa saya ketika saya berdoa kepada Allah, ya Rabb, turunkan rahmatmu, turunkan uang. Jadi aminkan oleh malaikat Jibril. Maka ketika itu malaikat Jibril berfungsi sebagai wasilah saya kepada Allah agar Allah menurunkan rahmatnya berupa uang, diaminkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanti mengaminkan, berdoa, amin, amin, amin ya Rabb. Ya Rabb, turunkan uang ya Rabb sesuai dengan apa yang diminta oleh Yusuf. Nah begitu. Apakah itu haram? Kalau haram, Raden Syekh Langit, tunjukkan kitabnya, tunjukkan dalilnya, tunjukkan ulamanya, mana? Ya, kalau haram. Kalau sesat, mana kitabnya? Nih, Raden Syekh Langit, saya kira sampai di sini kamu pasti paham loh. Masa ahli tekad tidak paham? Masa ahli tekad tidak paham? Jadi ketiga disiplin ilmu itu digabungkan. Satu, rukun iman digabungkan, iman pada Allah, malaikat digabungkan dengan syarat iman, 3 perkara. Iman kepada Allah dibuktikan dengan lisan, dua malaikat dengan lisan. Iman pada Allah malaikat dengan qalbu, diyakini,
sesuai dengan fungsinya, kemudian buktikan dengan perbuatan terima dan dengan yang lain. Digabungkan dengan ayat wasilah, keyakinan wasilah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Digabungkan itu menjadi sebuah doa, ya Rob, ya Rob, ya Rob, turunkan rahmat, turunkan uang. Ya Jibril dengan karomahmu, turunkan uang, turunkan. Nah, ketika ya Jibril dengan karomahmu, maka disitulah bentuk wasilah yang saya praktekkan, yang ada keyakinan di dalam kolbu saya. Maka seluruh diri saya berfungsi, lisan, kolbu, dan perbuatan. Sesuai dengan aturan hukum agama Islam. Mana yang salahnya? Mana yang sesatnya? Kalau masih salah, monggo. Tetapi silahkan kau tunjukkan kepada saya kitabnya, dalilnya, alasannya, ulamanya. Silahkan datang. Sampaikan kepada saya. Oke? Saya kira ini Raden Sangit Cahaya Langit nih harus paham. Ya. Masa ahli tarekat kita paham seperti itu? Nggak usah saya ngebahas ke jadbah majdub. Ya. Dan lagi ada hal yang saya sangat lucu bagi kamu. Kau bilang wawalianan. Ini bahasa apa ya? Bahasa yang tidak pantas disebutkan oleh seorang ahli tarekat. Ahli tarekat itu, Raden Cahaya Langit yang saya tahu, kolbunya bersih dari sudon, kolbunya bersih dari nyinyir, kolbunya bersih dari menganggap dirinya pinter, menyalahkan yang lain. Saya kira tidak ada itu. Maka ucapan waliana itu soal engkau menuduhku melakukan pengakuan wawalianan disengaja oleh saya, dan itu harus kau buktikan. Di mana buktinya? Saya yang membuktikan saya ini wawalianan yang dari mana? Sementara saya sendiri sangat belum paham tentang siapa sih sesungguhnya wali. Apa itu wali? Saya harus belajar. Dan barangkali yang wali itu adalah engkau, karena engkau tahu orang lain itu bukan wali. Engkau mungkin wali ya, karena yang menilai seseorang itu salah, maka adalah orang yang paling pintar, paling benar dari orang yang salah. Nah, ketika engkau menyalahkan orang lain, menganggap orang tua walianan, berarti kau adalah seorang wali yang tahu itu wali atau bukan, gitu loh. Subhanallah, apakah engkau wali? Apakah orang paling pintar, paling benar, paling suci, paling mujahidin? Tolong buktikan. Kalau kau merasa paling pintar, buktikan kepintaranmu. Kalau kau mujahidin, buktikan mujahidinmu. Kalau kau ahli tarekat, buktikan tarekatmu. Kolbu tarekatmu, lisan tarekatmu, perbuatan tarekatmu. Ya, halo. Saya kira cukup, Raden Cahaya Langit. Ya, karena engkau menyenggol saya, maka saya senggol kamu, saya reaksi kamu. Saya sebetulnya tidak kenal kamu, dan saya sebetulnya tidak ingin ada masalah dengan kamu, karena engkau bukan target saya. Walaupun saya bicara di dalam YouTube, bukan target saya engkau. Engkau siapa? Apakah engkau Ba'alawi? Apa engkau keturunan Wali Songo? Apakah engkau ahli nasab? Atau siapa? Kenapa nyenggol saya? Tapi nggak apa-apa, saya silakan hak Anda berbicara. Tapi tolong buktikan dulu posisi Anda siapa dan di mana. Kalau kau Ba'alawi, pakai nama Ba'alawimu. Kalau kau duriat Wali Songo, sebutkan dari mana kau. Kalau kau ahli nasab, sejak kapan kau jadi ahli nasab? Kalau kau ulama fan apa kau? Oke, begitu aja. Selamat ya, Raden Cahaya Langit. Semoga Allah memberikan taufik hidayah padamu, memberikan ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, lidah yang bersih, perbuatan yang bersih, semoga kau selalu lurus, bertarekat yang lurus.